Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupdate script WPSIPD kemudian ataupun Chrome extension dengan menggunakan Git ya, aplikasi Git. Nah, jadi saya sudah membuatkan artikelnya ya di webnya SMK Asia Homeschooling. Bisa dicek tutorial singkatnya. Jadi dipastikan pertama kali dulu menginstal aplikasinya juga menggunakan git clone ya, dengan perintah git clone. Baru kita nanti bisa menggunakan git lagi untuk mengupdate script. Nah, ini kita menggunakan sistem operasi Windows ya, jadi kita perlu menginstal Git. Nah, ini aplikasinya ada di Git for Windows ini. Nah, kemudian kalau kita mau mengklon aplikasi GitHub-nya, kita masuk dulu ke GitHub ya. Ini ada Nurwanto. Kita masuk, contoh kita mau ngeklon yang WPSIPD ya. Kita masuk dulu ke reponya. Nah, kita pilih kode. Nah, ini biasanya kan di download zip ya. Kalau download zip itu berarti kita manual mengupdate-nya. Kita perlu mereplace folder yang sudah ada, kita replace dengan folder yang baru. Nah, kalau kita menggunakan Git, kita tinggal copy saja ini linknya, link repositorinya ya. Terus kemudian kita tinggal buka aplikasi Gitbash ya. Ini cara membuka aplikasi Gitbash itu kalau kita sudah mendownload dari Git for Windows ya. Kita klik kanan folder, kemudian ada Gitbash here. Nah, tampilan terminal Git di Windows seperti ini ya. Kita bisa melakukan perintah. Posisi yang perlu diperhatikan di terminal Git ini adalah posisi folder kita ya. Jadi kita sekarang ada di folder C SAM htdoc extension. Nah, kita bisa melist folder yang ada di sini apa saja isinya dengan perintah ls-l. Nah, ada folder fms Chrome extension, SIPD Chrome extension, SIPD penatasan Chrome extension. Nah, tadi kalau kita habis mau ngeklon untuk pertama kali ya, contoh yang WPSIPD tadi kan sebuah plugin ya. Kalau plugin berarti ada di foldernya WordPress ya. Kalau ini kan extension. Cuma kalau untuk cara clone-nya itu ya, kita tinggal perintah git clone. Tentu kita perlu masuk ke folder kerja dulu ya. Contoh yang untuk yang plugin WordPress itu ada di foldernya htdoc WordPress ya. Berarti kita tinggal titik-titik slash, berarti kita kembali ke folder atasnya. Kemudian kita coba tab 2 kali, dia akan suggest nama file dan folder yang ada di atasnya ya. Kita masuk ke WordPress, kemudian wp content, ketik aja secukupnya, kemudian kita tab. Nah, dia akan auto complete content plugin. Nah, dan kita cek kita sudah berada di folder plugin ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah lokasi folder kita ls-l. Nah, ini sudah ada ya WPSIPD. Nah, kalau ini belum ada, yang perlu kita lakukan adalah git clone, terus kita paste saja. Ini belum ke copy. Nah, ini kita copy, kita pastekan di sini.
Contoh kita mau kasih nama yang beda ya, karena WP SIBD kan sudah ada nama foldernya. Jadi sebenarnya cukup gini aja, kita enter, dia akan otomatis nge-create folder WP SIBD. Karena kita ini coba-coba ya, kita bikin nama foldernya beda, WP SIBD coba. Ini kita hapus lagi. Nah, kita enter, akan ada notif seperti ini. Nah, ini ada down, berarti sudah berhasil ke cloning ya, repositorinya berhasil ke cloning ke folder WP SIBD coba. Kita SML. Nah, sudah ada ya WP SIBD coba. Kalau kita masuk ke atau LSML aja, WP SIBD coba. Nah, ini sudah ada file dalamannya ya. Nah, tandanya bahwa folder kita itu di-create menggunakan git, itu ada folder hidden .git namanya ya. Jadi kalau kita cek nama perintahnya untuk melihat apa file hidden itu ditambahi a ya, ls-l a gitu, ls-l a, kemudian wp SIBD coba. Nah, di sini ada kelihatan .git, ada folder .git, ada .git ignore. Berarti folder WP SIBD coba ini hasil dari clone, ya, bukan dari download zip. Hapus saja. R SIBD coba. Banyak nih yang perlu dihapus nih. Kita lewat itu aja ya. Dan itu coba. Ini perlu apa namanya? Nah, ini udah hilang. Nah, WP SIBD sudah hilang. Untuk menghapus folder seperti itu. Dan kita cara mengupdate-nya gimana ya? Oh ya, contoh untuk folder yang tidak ada git-nya, kalau kita ini kan kita berada di folder plugin. Kalau kita git status, dia akan ada notif not a git repository. Ya, tidak ada folder .git-nya, ada notif error. Nah, kita kalau bandingkan ke folder WP SIBD ya, kita masuk ke folder WP SIBD. Dan kita cek git status. Nah, notifnya beda, ini nothing to commit working declared. Berarti ini juga menandakan bahwa di folder WP SIBD ini di-generate dengan git clone ya. Cara update-nya dengan perintah git pull origin master. Nah, sudah berhasil. Jadi kalau ketika kita menggunakan git pull origin master, dia akan menarik perubahan kode yang ada di repository GitHub ke lokal ya. Berarti ini WP SIBD kita sudah terupdate ya. Terus khusus untuk WP SIBD ya, WP SIBD itu seperti yang saya share di artikel, kita sudah masuk ke, kita udah nge-pull ya. Kita tadi git status, notifnya working declare ya. Kalau ada perubahan kode, ada dua pilihan ya. Kita bisa mengcommit perubahan kita kalau memang perubahan kode itu penting, atau kita mau reset kode kita, git reset namanya. Setelah git pull, untuk yang WP SIBD perlu diperhatikan adalah SQL migrate ya. Di sini saya sudah membuat folder namanya SQL migrate. Jadi terkait file SQL itu ada dua di sini ya. Ada tabel.sql, kemudian ada SQL migrate. Tabel.sql ini adalah keseluruhan SQL
yang dipakai oleh aplikasi WPSIPD. Jadi kalau pertama kali teman-teman install WPSIPD, teman perlu mengimport tabel.sql kan. Jadi nanti semua tabelnya akan tercreate di MySQL, database MySQL. Tapi kalau sudah existing ya, kita mau update, perlu diperhatikan di SQL Migrate ini. Saya membuat file-file untuk perubahan struktur tabel di SQL Migrate. Jadi ini ada waktunya ya, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Kalau teman-teman mengupdate, belum pernah mengupdate WPSIPD lebih lama dari file ini ada, berarti teman-teman perlu merunning SQL ini di MySQL ya, di PHP MyAdmin atau langsung ke MySQL-nya. Tinggal di running aja, dia akan meng-create tabel-tabel atau perubahan kolom-kolom yang diperlukan di update yang terbaru. Nah, ini untuk yang WPSIPD sudah berhasil ya, sudah berhasil. Kemudian kita perlu mengupdate juga extensionnya. Jadi kita balik lagi ke folder extension. Caranya seperti tadi, cd kemudian kita masuk ke C, boleh ke SAM, htdoc, kemudian extension ya, FMS, kita masuk ke FMS dulu. Nah, cek dulu git status. Kalau nggak ada perubahan berarti aman, kita tinggal git pull origin master. Oke, FMS Chrome extension sudah terupdate. Kita masuk ke yang SIPD Chrome extension, kita sama, atau ini udah ada historinya ya, kita tinggal arahkan keyboard ke atas gitu, ada history kode-kode yang ada di perintah-perintah yang ada di terminal kita ya. Kita tinggal pull lagi. Nah, ini ada perubahan lumayan banyak ya, SIPD Chrome extension. Kemudian di SIPD penatasan kita git pull lagi. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini berarti kalau release update berarti tidak ada perubahan di repository GitHub. Nah, cara update-nya gitu. Oh ya, untuk Chrome extension itu kita perlu mereload extension ya. Kita masuk ke halaman extensionnya browser Chrome, kemudian kita perlu reload ini. Ini kan versi 125 ya. Kalau kita reload, nah ini sudah 126 sesuai perubahan yang kita update tadi. Yang biru kita reload juga, SIPD merah kita reload. Jadi ini sudah terupdate semua Chrome extensionnya. Caranya seperti itu. Tinggal dilakukan testing untuk sinkronisasi ya. Oke, ada lagi kah? Sampai untuk Chrome extension ya, kita perlu mereload Chrome extension. Oke, ya berarti untuk Chrome extension dan WPSIPD sudah terupdate semua. Caranya seperti itu, dan terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua atas perhatiannya, juga atas dukungannya untuk pengembangan aplikasi WPSIPD dan kawan-kawan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.